Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arta Ikuring Aceh, NIM 1901530126. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi, clustering, dan klasifikasi. Yang pertama ada regresi. Regresi adalah sebuah teknik analisis untuk mengidentifikasi hubungan dua variabel atau lebih. Nah, regresi ini bertujuan untuk menemukan nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Regresi termasuk ke dalam supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai continuous. Ada dua variabel dalam regresi, yaitu independent atau variabel yang mempengaruhi hasilnya nanti, dan variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. Nah, berikut adalah gambaran dari analisa regresi. Jadi kita memprediksi nilai sesuai dengan jalur ini, jadi masih dekat-dekat sini saja. Selanjutnya ada tipe model regresi. Nah, tipe modelnya ada dua. Yang pertama yaitu simple regression, yaitu ketika hanya ada satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel independen, biasanya berupa linear maupun non-linear. Ini contohnya, memprediksi harga laptop berdasarkan tahun pembuatannya saja. Yang kedua, multiple regression, yaitu ketika ada lebih dari satu variabel independen yang digunakan untuk memprediksi variabel independen. Contohnya yaitu memprediksi pengeluaran sebuah keluarga berdasarkan kebutuhan makanannya, pakaiannya, banyaknya anggota keluarganya, dan sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh algoritma dari regresi. Ada linear regression, polynomial regression, lasso regression, Rydger regression, neural network regression, dan lain-lain. Selanjutnya, klasifikasi. Nah, klasifikasi ini juga termasuk ke dalam supervised learning. Nah, klasifikasi adalah cara untuk mengkategorikan item yang belum berlabel ke sebuah set kelas distrik. Ada dua jenis variabel klasifikasi, yaitu target variabel dan filter variabel. Nah, kedua jenis variabel ini itu hampir sama dengan variabel dari regresi, cuma beda penyebutannya saja. Nah, perbedaan antara regresi dan klasifikasi ini terdapat pada nilai variabel target. Nah, variabel dari klasifikasi ini harus berupa nilai diskrit. Yang berikut adalah gambaran dari kategori klasifikasi. Jadi ini dikategorikan ada dua seperti ini contohnya. Selanjutnya ke tipe model klasifikasi. Ada dua juga. Yang pertama binary classification, yaitu jika kategori dalam target variabel hanya ada dua, misalnya 0 dan 1, yes dan no, atau hidup dan mati. Nah, contohnya yaitu melihat kemungkinan seorang nasabah bank melakukan peminjaman atau tidak di bank tersebut, atau customer di marketplace akan membeli barang tersebut atau tidak. Yang kedua ada multi-class classification, yaitu memiliki lebih dari dua kategori pada variabel targetnya. Contohnya ini adalah dataset iris, karena memiliki tiga kategori, yaitu iris setosa, iris versicolor, dan iris virginica. Yang berikut adalah contoh-contoh dari algoritma klasifikasi. Yang pertama ada decision tree, lalu ada logistic regression, ada SVM, kemudian ada key nearest neighbor, lalu ada naive bayes, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam clustering. Nah, clustering ini berbeda dengan klasifikasi dari sebelumnya. Nah, clustering ini merupakan unsupervised learning, jadi berbeda dengan sebelumnya. Nah, clustering adalah kumpulan data yang memiliki kemiripan yang sama dalam kelompok tertentu dan berbeda dengan lainnya. Nah, dalam clustering ini tidak memiliki label. Clustering ini biasa digunakan untuk proses segmentasi yang memerlukan banyak sekali data dan biasanya ini sangat susah. Nah, berikut adalah gambaran dari klasifikasi. Jadi kita bisa lihat setiap cluster ini berbeda dan
memiliki perbedaan di setiap klasternya. Jadi ini segitiga, ini silang, ini bundar. Jadi berbeda semua ini. Dan warnanya pun juga berbeda. Nah, kita masuk ke dalam tipe model klasifikasi. Ada dua juga. Yang pertama, hierarchical clustering, yaitu algoritma-algoritma jenis ini menghasilkan pohon-pohon cluster. Misal algoritma aglomeratif dan decisive. Nah, algoritma ini sangat intuitif dan secara umum baik digunakan untuk dataset berukuran kecil alias tidak terlalu mengandung banyak data. Jadi datanya sedikit saja di sini. Yang kedua ada density based clustering, yaitu algoritma density based clustering menghasilkan klaster-klaster sesuai kehendaknya. Nah, karena membentuk klaster yang sesuai kehendaknya, algoritma ini bekerja dengan baik ketika berurusan dengan noise yang ada di dataset atau ketika ada data yang tidak masuk ke klaster manapun. Contoh dari algoritma ini yaitu DBSCAN. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.